हम नेक्स्ट कर दे। Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Afwan, sebelum Anda mulai, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Terdengar Jelas Ustaz. Ustaz. Jelas, Ustaz. Nanti ketika kami menjelaskan, mohon beritahu kami jika ada suara kami yang tidak terdengar dengan jelas. Yang kedua, jika ada pemahaman yang mungkin di sini ada teman-teman Malaysia ya, sekitar 5 orang, kurang memahami bahasanya, ya. Jadi nanti uh, bisa bertanya, khusus yang dari Malaysia, misalkan ingin bertanya bisa di uh, chat, ya, langsung bertanya, Afwan, anak tidak paham tentang ini, seperti itu. Insya Allah kami jelaskan dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, ya, dengan bahasa Indonesia yang dasar. Jadi nanti jika atau para peserta yang Indonesia nanti jika tidak paham terkait tentang istilah-istilah yang akan Anda sampaikan termasuk daripada pemahaman tentang ilmu sanad, nanti mohon ditanya aja. Jadi jangan sampai kami teruskan tapi peserta di sini kurang paham. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim. Bismillah insyaallah. Ini mau kami mulai sebenarnya, tapi takutnya ada beberapa peserta yang tidak memahami dengan baik dan benar karena belum masuk ya. Tetap nanti kami bagikan untuk rekamannya. Baik, dalam hal ini kami sampaikan ahlan wa sahlan, ya. Selamat berjuang para peserta pengambilan sanad qiraat Imam Asim yang semoga insya Allah Allah mudahkan dalam proses belajarnya dan insya Allah Allah mudahkan juga dalam proses kelak membagikan keilmuan yang mungkin insya Allah antum akan dapatkan. Nah, ada beberapa aspek, ya, ada beberapa aspek yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah teknis, mulai dari teknis Torah ngajinya, lalu yang kedua teknis daripada izinnya nanti setelah khatam, ya, bagaimana nanti setelah khatam di sini para peserta seluruhnya mendapatkan ijazah yang bagaimana, ya. Jadi insya Allah nanti tidak ada pertanyaan dan lain sebagainya. Baik. Yang pertama kami langsung saja, ya, masuk kepada bagian teknis apa, yaitu teknis setoran atau ngajinya, ya. Insya Allah nanti setelah pertemuan malam ini, ya, insya Allah setelah pertemuan malam ini kami akan membagikan atau men-share 2 kitab. Yang pertama Al-Quran dengan Rosem Usmani. Ya, jadi Al-Quran Rosem Usmani ini berbeda dengan Al-Quran uh, Rosem
Bahriyah. Jadi di Indonesia itu ya, beda dengan Malaysia. Di Indonesia ini ada 3 Al-Quran yang dulunya di mana di Kementerian Agama atau Lajnah Tasheeh dan Mushaf Indonesia ini menjadikan patokan. Yang pertama namanya Mushaf Indonesia ya, dengan Rasul Usmani. Yang kedua dengan Mushaf Bahriyah nama. Lalu yang ketiga adalah Mushaf yang Braille atau Mushaf yang bisa dipakai untuk orang-orang tunanetra. Nah, dalam bab ini kita akan nanti masuk atau akan bagikan Al-Quran dengan Mushaf Rasul Usmani. Jadi nanti akan ada perbedaan-perbedaan. Semoga di sini nanti ya syukur-syukur sudah pernah belajar prosesnya atau kalau belum nanti insya Allah akan kami bimbing. Ya, tetap akan kami bimbing. Jadi jangan takut. Yang kedua akan kami share juga apa? Yaitu tentang eh, syarahnya. Ya, jadi nanti akan ada namanya kitab usul kiroat. Apa itu kitab usul kiroat? Yaitu bagaimana cara kita membaca bacaan Imam Asim. Ya, bagaimana cara kita membaca dengan kiroat Imam Asim. Nah, ini sangat penting. Kenapa demikian kami katakan penting? Karena sangat keilmuan kita nantinya ya daripada Imam Hafiz atau Imam Syu'bah kepada Imam Asim, kepada Ali bin Abi Thalib atau kepada Ubay bin Ka'ab, lalu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana nanti insya Allah para peserta akan mendapatkan sanad yang akan kami jelaskan di akhir. Sampai sini sudah paham ya? Atau ada yang mau ditanya silakan terkait tentang kitab yang akan kami share. Izin bertanya, Ustadz. Boleh silakan. Pertama kali saya melihat iklan di Facebook itu kan ada pilihan kiroatnya mengambil kiroat Nafi diriwayatkan oleh Kolun. Anak kan waktu itu pilih yang Kolun, Ustadz. Ya, Ini kelasnya Imam Hafiz An Asim. oke baik. Khusus untuk yang kolun, ya khusus untuk yang kolun, nanti insya Allah sama juga masuknya Faza ya dalam bab ini juga. Tapi karena mayoritasnya di sini Hafiz dan Asim, jadi kami jelaskan ke Hafiz dan Asimnya. Tapi insya Allah untuk yang kolunnya juga sama. Tapi nanti Faza dulu ngambil Hafiznya dan Syu'bahnya di mana? Di Syekh di ini NTB juga Ustadz sama Syekh yang di Pekanbaru. Yang penyebut kamilannya itu Syu'bah An Asimnya di si yang di NTB Ustadz. Siapa namanya? Ustadz Firman Ihsan Firdaus. Offline atau online? Online Ustadz. Apa nama lembaga online? Eh, apa ya? Erki Zaid bin Sabit. Oh, anak enggak. Iya, jadi kami jadikan satu. Jadi nanti kami share juga beberapa infonya ya. Nanti khusus yang kolun kami share-nya ke Faza langsung ya. Nah, kami nanti langsung cek. Taib Ustadz Mustaidah. Syukuran Ustadz. Baik. Taib ya, Anda sampaikan kembali. Untuk yang kolunnya juga sama. Nanti akan kami bagikan mushafnya. Ya, jadi khusus yang Hafaz dan Syu'bah atau yang riwayat Imam Hafiz. Jadi di sini kan ada beberapa yang mengambilnya. Ini salah satu daripada khidmat kami ya, khidmat kami kepada para peserta atau kepada Al-Quran. Jadi untuk antuna di sini yang hanya mengambil hafaz saja, akan kami berikan keilmuan dengan kafah atau dengan menyeluruh daripada kiroat atau daripada bacaan Imam Asim, di mana Imam Asim ini punya 2 murid, yaitu Imam Hafiz dan Imam Syu'bah. Ya, jadi di Indonesia ini ya masih jarang yang memiliki dengan 2 bacaan tersebut. Sehingga kami punya giroh ya, punya semangat untuk menyampaikan bahwa ini loh yang harus dipelajari. Soalnya nanti seluruh peserta akan diajarkan dengan 2 kiroat sekaligus atau dengan 2 riwayat sekaligus, yaitu riwayat Hafiz dan riwayat Syu'bah. Ya. Nah, khusus ada beberapa orang yang mengambil Ustadz, eh, kalau misalkan kami hafaz saja berarti nanti walaupun talakinya hafaz syu'bah, sanadnya hanya hafaz saja. Benar. Ya, jadi yang mau mengambil
hafaz saja, tetap akan kami ajarkan bagaimana riwayat Imam Syu'bah. Khusus antum yang mungkin sekarang imam, atau antum sekarang ini merupakan pengajar, atau memang punya semangat atau giro untuk belajar tentang kiroat. Ya, karena penting ya, apalagi kiroat Imam Asim. Artinya antum akan mendapatkan seluruh daripada Imam Asim, tidak hanya hafaz saja, tapi Syu'bah ada dua perawinya. Akan kami ajarkan, ya, akan kami ajarkan. Nah, ini salah satu bentuk daripada khidmat kami dan akan kami berikan Al-Qur'annya dengan dua bacaan riwayat. Ya, mungkin kalau ada yang baru belajar, maka insya Allah akan kami berikan Al-Qur'annya. Ya, baik, demikian. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Baik, Lanjut kita Ustaz. lanjut. Oke, baik. Ya, itu tadi ya akan kami berikan, tapi untuk sanatnya tergantung antum daftarnya, gitu ya. Jadi kalau antum daftarnya, Ustaz, saya mau Ustaz sanat yang Syu'bah, ya. Karena sepertinya saya belum pernah belajar atau benar-benar pengen atau kami akan share lagi kepada santri-santri kami di pondok atau keluarga sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu penting ya. Jadi Anda sampaikan dua qiraat ini sangat penting. Jadi kalau bisa sekali ngambil ini, kenapa Anda sampaikan? Ayo eh, ngambilnya langsung atau diajarkan berdua, nanti akan Anda share di akhir. Baik, selanjutnya kita ke teknis. Ya, insya Allah nanti di teknis di setoran atau ketika membaca para asatid ul asatidah di sini secara bergantian. Ya, misalkan di sini ada Ustaz Zabaria dan Ustazah Al-Nafia. Jadi halaman pertama Ustaz Zabaria membaca, halaman kedua Ustazah Al-Nafia membaca, halaman ketiga Ustazah Salsabila membaca. Kembali lagi kepada Ustaz Zabaria sampai nanti ustazahnya atau pembinanya ya sesuai gendernya nanti insya Allah akan menstop bacaannya. Yang kedua, di sini pengajarnya mutasyaddid dan mutasyaddidah ya, di mana pengajar akhwatnya itu merupakan santri-santri daripada Nabawi yang mereka mendapatkan nilai mumtaz, di mana di Nabawi itu sangat mutasyaddid atau mutasyaddidah kalau sefanya. Jadi nanti misalkan dibenarkan dan lain sebagainya bacaan kita, tentunya kita sangat senang karena ada beberapa kemarin ya dari Anda nggak kasih tahu dari mana asalnya, beliau doktor ya. Lalu ketika dibenarkan, beliau malah tidak terima dibenarkan. Ya, nah ini jangan sampai demikian. Karena apalagi kesalahannya adalah kesalahan yang fatal, yaitu kesalahan daripada sifat-sifat yang sifatnya itu zatiyah atau lazimah. Apa sifat zatiyah? Sifat yang wajib ada ketika huruf tersebut disebutkan. Kalau kesalahannya adanya di sifat ardhiyah atau aridoh, sifat yang tidak selalu ada. Misalkan kayak nun sukun ketemu sama ba. Tidak selalu ada sifatnya izhar dan lain sebagainya itu tidak masalah. Tapi kalau masalah sifat dzatiyah misalkan huruf sin, hamas ketika mengeluarkan apa mengucapkannya harus dengan mengalirkan nafas yang deras dan lain sebagainya itu hilang. Nah, itu pasti nanti akan di komentar dan sebagainya. Jadi kami sampaikan di sini tidak hanya ngaji dapat sanad, tetapi di sini benar-benar mutasyaddid dan mutasyaddidah. Benar-benar antum akan diajarkan dengan baik dan benar. Nah, banyak dari peserta luar ya sudah kemarin-kemarin sudah mengambil hafaz dan syu'bah. Ya, jadi ketika mau masuk di sini sama kayak beberapa peserta di batch lalu, kami sudah punya sanad hafaz dan syu'bah. Lalu anak saya tanya, apakah tahu cara membaca Ismam? Ada berapa cara membaca Ismam? Anak tanya, dalam riwayat Hafidz Syu'bah. Nggak tahu. Ya. Ismam itu apa dan bagaimana cara melafadzkan Ismam ketika di surah Yusuf? Menurut Syekh siapa saja Ismam itu yang masuk Indonesia? Tidak tahu. Lalu anak tanya juga, sebutkan bacaan daripada masuknya surah Al-Anfal ke surah At-Taubah dengan 15 wajahnya Imam Asim. Juga nggak bisa. Ya, jadi kami tidak akan menjadi apa ya, kami tidak akan menerima bahwa nanti misalkan sudah jadi alumni antum atau antunan di sini tidak bisa. Maka dari itu dari sekarang kami sampaikan bahwa kami tidak main-main dalam mengajar. Ya, kami benar-benar akan bimbing sebaik mungkin.
ya akan membina sebaik mungkin. Mohon setiap pertemuan membawa catatan. Bahkan beberapa santri kami ya di tahun lalu itu ada pimpinan MUI, Sekretaris Jenderal, lalu ada juga pimpinan pondok pesantren ya akhwat di Medan. Itu privat ya, beliau privat. Jadi misalkan di sini ada yang Ustaz saya nggak mau kelas halal, kok saya pengen privat boleh. Tapi nanti Anda jelaskan pentingnya privat dan perbandingan privat dan halal nanti di akhir. Jadi ketika beliau privat ya kembali lagi, ternyata ketika sekarang hari bulan ini beliau mengajar, beliau lupa semua ilmunya. Akhirnya bertanya lagi kepada ustazah yang mengajarkannya, terus-terusan bertanya. Dan itu tidak apa-apa bertanya silakan, tapi kami sampaikan dicatat. Bahkan ada juga wajah-wajah Imam Asim atau wajah-wajah riwayat Hafiz yang di Al-Qur'annya itu tidak tertulis, ya, di akun tidak tertulis. Nah, jadi kami tanya kadang, kenapa wajah Imam Hafiz tidak tertulis di Al-Qur'an yang tersebar di Indonesia? Banyak orang punya sanad tapi tak tahu, ya, tidak tahu jawabannya. Ya, apakah riwayat Imam Hafiz selalu sama dengan bacaan gurunya Imam Asim atau beliau ada menyelisihi? Kenapa bacaan Imam Hafiz dan Imam Syu'bah berbeda? Karena padahal satu guru. Ini tidak tahu. Ya, insya Allah setelah lulus daripada kelas ini, antum dan antuna semua tahu. Ya, kecuali tadi yang mengambil kolun ya. Jadi banyak orang yang sudah selesai Hafiz Syu'bah ternyata akhirnya talakinya Hafiz Syu'bah. Kenapa? Karena merasa, aduh, ternyata anak belum banyak tahu tentang Hafiz dan Syu'bah. Hari ini di sini, insya Allah pekan ini akan kita bongkar atau kita telisik teliti lebih dalam lagi. Itu ya. Nah, ini insya Allah. Oke, selanjutnya misalkan izin ya. Usahakan jangan izin. Artinya jangan izin ini apa? Izin tidak masuk kelas. Sesibuk-sibuknya antum misalkan atau sakit dan lain sebagainya tetap masuk dan mendengarkan. Ya, sesibuk-sibuknya tetap masuk dan mendengarkan. Kenapa? Karena nanti kalau tidak masuk dan mendengarkan akan dikenakan kodo bacaan. Misalkan Ustadz Iwan besok nggak masuk atau lusa nggak masuk, maka yang tidak masuk itu wajib dicatat dan dikenakan nanti kodo bacaan. Kan eman. Ya, teman-temannya nanti sudah khatam, sudah diwisuda, nah, kita masih kodo bacaan. Jadi seminimal-minimalnya nggak apa-apa nggak baca, tapi tetap masuk dan mendengarkan sampai habis atau sampai akhir. Nah, pertama ketika masuk kelas, tadi Anda sempat dari awal dulu ya teknisnya baca per orang ganti-gantian. Lalu yang kedua setelah baca secara bergantian, yang kedua bagaimana? Yang kedua wajib membawa catatan. Karena banyak sekali nanti yang akan diberitahu. Termasuk apa itu? Misalkan kasih tahu Islam itu terbagi menjadi berapa? Islam itu menjadi dua. Apa saja Islam Haroka dan Islam Harf? Apa itu Islam Haroka? Apa itu Islam Harf? Dijelaskan secara detail. Apa itu Izhar? Izhar itu terbagi menjadi berapa? Ada Izhar Halki. Nah, lalu salah satunya lagi ada Izhar Riwayah. Apa itu Izhar Riwayah? Dalam Imam Asim penjelasannya bagaimana? Itu semua akan dibongkar. Di mana mungkin jarang terdengar. Tapi dari riwayah nggak pernah dengar. Tapi di sini akan dibongkar. Nah, ini pentingnya belajar Imam Hafiz dan Syu'bah di kelas kami. Dan banyak sebelum-sebelumnya yang sudah punya sanad juga dan ikut kembali. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena ternyata banyak juga, alhamdulillah, santri kami mungkin sudah banyak. Salah satunya ada di ruang sanad yang saat ini beliau IG-nya itu puluhan ribu kalau nggak salah pengikutnya, sudah viral dan lain sebagainya. Nah, pengajar atau pimpinan terkait tentang kiroatnya itu ngajinya ke kami. Ya, ngajinya ke kami. Ngambil sanadnya salah satunya adalah jalur kami. Ya, insya Allah di sini alumni sudah banyak ya, sudah 200-an lebih dan terus tersebar di mana-mana. Nanti sedikitnya kami akan share lah, sedikit siapa saja. Karena setelah terlalu banyak ya, tapi nanti sedikit akan kami kasih lah, berikan foto dan gambar-gambarnya. Oke, itu ya. Jadi kami sampaikan sekali lagi, wajib baca secara bergantian, membawa catatan selalu. Kalau nggak tahu ditanya. Selanjutnya kalau izin dimaksimalkan masuk karena nanti akan kode bacaan. Nah, kalau kode bacaan bagaimana Ustadz? Kalau kode bacaan dikenakan denda 1 jam atau 30 menit itu nanti akan kami sampaikan di grup ya. Nanti akan ada dendanya kalau dia kode bacaan. Ya, akan ada dendanya kalau kode bacaan. Jadi seminimal-minimal termasuk saja. Ini saran dari kami. Sampai sini ada pertanyaan silakan.
Ustadz, kalau pas lagi sholat gimana Ustadz? Jamnya jam berapa itu? Jam 5.10 di Riau Ustadz. Sholatnya jam 5.10 ya? Iya Ustadz. Oh gitu ya. Coba nanti kita tanya sama ustazahnya ya. Nah, kemungkinan nanti akan mungkin masuknya di 5.15 mungkin. Nanti insya Allah kita kondisionalkan dengan ustazahnya. Ya. Kira-kira seperti itu Ustazah Baria. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Wah. Selanjutnya ada lagi. Baik. Oke, kita sudah selesai membahas tentang daripada pembukaan. Ya, kita masuk kepada teknis tadi sudah Anda jelaskan. Selanjutnya ini paling penting adalah pemahaman tentang sanad. Hari ini banget ya, hari ini sekali kami mendapatkan hal yang buruk. Ya, di mana kami ini kan sudah bekerja sama, Anda jelaskan dulu. Jadi lembaga kami sudah ada yang namanya SK Kementerian Hukum. Ya, yang pertama, yang kedua sudah ada legalitas daripada Kemenkumham tadi juga. Selanjutnya sudah ada NIB namanya. Ya, selanjutnya sudah bekerja sama dengan daripada idaroh yang ada di luar negeri, tepatnya di idaroh dari Mesir. Nah, hari ini ya lalu kami sudah memberikan sanad, salah satunya ada KMUI, ya, lalu ada teman-teman daripada UMI ya, paling banyak itu dari UMI. Lalu ada juga beberapa pondok pesantren, lalu ada juga di mana di Padang. Ya, beliau pengajar online juga. Itu semua gurunya yang ngajar tahfidz dan tahsin di kelas beliau semuanya diikutkan ke kami. Ya, tahun lalu sudah selesai. Nah, ini kami terkejut ya tadi, eh, sore lah agak menjelang malam ada yang mengatakan kalau kami itu zolim. Ya, jadi lembaga zolim gitu. Ana terkejut ya, Ana sebagai penanggung jawab langsung bertanya maksudnya apa? Nah, ternyata beliau itu sudah selesai 30 juz torannya kepada Sefo. Ya, Sefo akhwat untuk hafalan. Nah, ternyata setelah kami telusuri, dia bacaannya hancur. Jadi setorannya itu hader, tapi hadernya ini tidak tartil. Hadernya ini bukan termasuk daripada tilawah. Hadernya itu seperti orang kumur-kumur. Ya, sehingga dari sekhonya sendiri memang sudah membiarkan untuk dia terus setoran, nantinya diperbaiki bacaannya. Ya, baik itu dalam segi makhraj dan lain sebagainya. Ternyata salah paham. Ya, jadi bagi sebagian orang berpikir bahwa ketika selesai setoran hafalan atau baca Al-Quran apakah langsung dapat sanad. Nah, ini kita bongkar ya. Jadi karena ketidakpahaman itu akhirnya bingung. Kok saya sudah setoran kok belum dapat sanad? Apa sih sanad itu? Ya. Mungkin sebagian yang dari sini yang hadir sudah Anda jelaskan ya, karena di pertemuan kemarin sudah Anda jelaskan, Anda bongkar tentang sanad itu apa sih. Nah, ini Anda jelaskan sedikit saja, biar tidak bingung. Sebentar.
Baik, Ana izin dulu sebentar tadi. Baik ya. Baik ya. Ya, jadi ijazah sanad itu apa? Jadi sedikit kami jelaskan ya. Insya Allah nanti kalau mau fullnya akan kami share video lengkapnya ada di YouTube. Ini sedikit saja sebagai pembukaan. Jadi sanad itu merupakan rantai atau sandaran ya, atau bukti bahwa keilmuan seorang ini benar-benar nyata sampai kepada Rasulullah SAW. Ini kita dalam langsung membahas tentang keilmuan sanad Al-Quran ya, tidak hadis dan lain sebagainya. Kita fokus ke Al-Quran. Tidak ada ulangi bahwa sanad itu merupakan suatu bukti tanda bahwa seseorang itu memiliki keilmuan. Yang keilmuan tersebut benar-benar keilmuan yang sampai kepada Rasulullah SAW. Suaranya nggak kedengaran atau bagaimana? Sudah jelas Ustaz. Jelas? Naam sudah terdengar. Naam sudah. Gimana? Kok katanya nggak kedengaran? Sudah Coba jelas. netes ya. Suaranya kedengaran atau Alhamdulillah tidak? sudah Naam, Ustaz, terdengar kedengaran, sekarang. Ustaz. Baik. Ana ulangi lagi bahwa sanad merupakan bukti. Ya, ini Ana pakai bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Bukti atau rantai keilmuan yang menyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oke. Kita pelan-pelan, kita pelan-pelan. Takutnya nanti yang dari Malaysia tidak paham. Pertama, sanad itu apa? Ya, kita lihat dulu di sini. Sandaran yang dapat dipercaya atau bukti. Kita ambil yang ini dulu. Oke, ini bukti. Sanad itu bukti. Ya, atau rantai yang menghubungkan pembawa berita. Siapa pembawa berita ini dalam hal ini? Maka guru-guru yang ada di Pintar Ngaji. Ya, jadi guru-guru pintar ngaji ya, membawa apa? Membawa sebuah lafaz atau teks. Artinya keilmuan tentang kiroat ya, kepada pembicara lawan. Kepada siapa? Kepada santri atau peserta. Oke ya. Jadi di sini sanad adalah bukti, di mana bukti ini kita jelaskan atau buktikan dari mana? Tentu dari sanad yang tertulis sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya orang yang memiliki sanad, artinya dia memiliki bukti dan orang yang dapat dipercaya. Jadi pelan-pelan Anda ulangi. Jadi orang yang memiliki sanad adalah orang yang memiliki bukti dan orang yang dapat dipercaya keilmuannya. Oke, paham? Kita lanjut ya. Langsung saja Anda potong-potong, nggak usah menjelaskan yang lain. Ijazah itu ada dua dalam lembaga manapun. Ya, dalam lembaga manapun. Sanad itu ada dua, lembaga manapun. Yang pertama namanya ijazah kiroah. Oke, yang kedua namanya ijazah kiroah wal ikro. Apa itu ijazah kiroah? Apabila ada seorang santri yang tidak mampu mengamalkan thoriqatut tahammul wal ada. Cara meriwayatkan yang sah. Apa itu? Yang pertama bacaannya harus baik. Dia tidak memiliki bacaan yang baik. Ya. Jadi kalau di sini mungkin bacanya masih baik. Tapi ya kalau di kami
bacaannya tidak baik, atau bacaannya baik tapi teoritisnya kurang. Jadi ilmu tentang tajwid dan qiraatnya kurang. Atau yang ketiga apa? Tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan oleh gurunya. Ijazah qiraah ini ya adalah ijazah yang tidak boleh diturunkan kepada santrinya. Namanya ijazah qiraah. Ya, tadi dia bacanya kurang tidak baik, ya, lalu pemahamannya tajwidnya tidak bagus, lalu dia tidak bisa memenuhi syarat khusus daripada gurunya. Nah, ini syaratnya berbeda-beda. Ya, ini beda-beda. Nah, nanti bisa ditanya langsung ketika masuk di kelas masing-masing dengan gurunya. Afwan, Anda mau tanya apakah ada syarat khusus selain daripada bacaan yang baik dan pendalaman teoritis. Nah, pendalaman teoritisnya bagaimana? Di bawah buku catatannya. Ketika masuk bawa buku catatan ditulis. Oke. Nah, kalau ada santri yang bacaannya baik tapi ilmu tajwid dan qiraatnya tidak baik, atau dia ada syarat yang lain yang tidak baik, maka dia hanya mendapatkan ijazah qiraah saja. Yaitu ijazah yang tidak boleh di-share kembali kepada santrinya, hanya untuk murojaah saja. Ya. Tahan dulu, kalau yang mau bertanya silakan dicatat dulu kalau mau bertanya. Yang kedua ada namanya ijazah qiraah wal iqra. Ini orang yang sudah sempurna keilmuannya. Ijazah ini ya diberikan seorang syekh kepada muridnya ketika dia sudah apa? Sudah bagus bacaannya. Artinya dia tolak tahammul wal adanya sudah bagus, baik dan telah teruji dari sisi pendalaman teoritisnya. Artinya cukup ditulis saja. Nanti diulang-ulang ketika belajar masuk dan sebagainya. Lalu dan telah memenuhi syarat khusus. Intinya kalau dalam qiraat, syarat khususnya apa? Bacaannya bagus, bacaannya benar. Bacaannya tidak belepotan atau bacaannya tidak tertukar huruf demi huruf. Nah, itu secara umumnya. Ya, kalau ini terlalu dalam, nanti antum nggak sanggup. Ya, terkait tentang memahami persoalan wakfu dan ibtidah. Nah, ini insya Allah pelajaran lanjut lah. Ya. Nah, kenapa yang seperti ini dari hafalan yang kuat, memahami persoalan wakfu ibtidah, selainnya di mana masing-masing saya terkadang secara berbeda. Kenapa kami sendiri tidak memberikan ini sebagai syarat utama? Nanti insya Allah kami tetap membuka 24 jam pertanyaan. Misalkan nanti di sini Ustazah Umu Faza misalkan sedang mengajar, lupa pembahasan ilmu tentang qaulunnya misalkan. Nanti boleh bertanya dengan kami, kapanpun sampai kapanpun. Ya, sehingga itu insya Allah akan memudahkan daripada para peserta. Tapi kalau cara membacanya saya tidak lancar, atau teoritisnya nggak benar, ya ditanya Ismam itu apa? Al-isyaratu, ya, oh al-isyaratu, apa ya, syarat apa ya? Padahal kan sudah jelaskan. Nah, atau nanti ada yang bacaan yang paling susah itu, ada dia harokat yang dibaca 2/3, ada yang dibaca 1/3. Itu lebih susah lagi, nantilah. Ya, nggak skill sekarang. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting bacaan tidak belepotan, tidak muter-muter. Jadi ijazah ada dua. Untuk yang kurang ilmunya, tidak diaplikasikan dengan baik, tidak diamalkan dengan baik, membaca Al-Quran masih salah-salah, maka dapat ijazah qiraah. Jadi ketika ikut kelas kami pasti dapat ijazah, tapi ijazahnya tergantung apakah ijazah qiraah atau ijazah qiraah wal iqra. Kenapa demikian Ustaz? Kenapa nggak ijazah qiraah wal iqra aja Ustaz tadi? Ana jelaskan tadi di awal, sahanan itu bukti orang ini dapat dipercaya. Nah, kita kembali lagi pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau didesak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk bergegas mengumpulkan Al-Quran disebabkan banyak para sahabat lainnya yang meninggal dunia, terutama para penghafal Al-Quran disebabkan dengan perang. Karena ketakutan Al-Quran nanti hilang, karena pembawa-pembawa Al-Quran ini banyak yang meninggal, maka dengan 3 kali ajakan daripada Umar, maka yang ketiga kali Abu Bakar yang tadinya mengatakan saya tidak akan melakukan apa yang tidak diperintahkan Rasulullah, akhirnya mengiyakan.
Siapa yang diperintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran? Namanya adalah Zaid bin Thabit. Oke, namanya adalah Zaid bin Thabit. Oke, namanya adalah Zaid bin Thabit. Oke ya, namanya adalah Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit ini dan sahabat-sahabat yang lain memerintahkan atau menjadikan syarat. Apa syaratnya? Seseorang yang mengaku punya bacaan Al-Quran atau punya tulisan Al-Quran wajib, ya, pertama hafalannya mutkin atau itkon. Tidak hanya itu, kalau punya tulisan wajib memiliki 2 saksi minimal. Jadi ketika anak misalkan lahir pada zaman Rasulullah, anak tulis ketika Rasulullah itu mentalakikan bacaan daripada malaikat Jibril. Ya, itu anak tulis. Lalu ketika anak tulis itu wajib ada saksinya minimal 2 orang. Oke, minimal 2 orang saksi. Nah, seketat itu pada zaman sahabat, seketat dan sedalam itu. Pada zaman kita sekarang banyak orang yang memudah-mudahkan. Ada orang cuman talaki juz 30, dapat sanad 30 juz. Ada orang cuman talaki juz 30 qiraat asyara, dapat qiraat asyara 30 juz. Itu dari mana jalannya? Ya, apakah Rasulullah pernah seperti itu? Tidak pernah. Lantas siapa yang ditiru? Ya, ini sepertinya ada beberapa santri kami yang asyara yang salah masuk ya. Ada Ustaz Aziz sama Ustaz Arif. Nah, ini beberapa santri kami yang mengikuti qiraat asyara yang sudah juz berapa Ustaz Arif? Juz 19 ya? Apa juz 18? 18. Juz 18. Juz 18. Ini qiraat asyara dari juz 1 sampai juz 30 ditalaki di kami. Ya, ditalaki. Nggak ada itu namanya talaki juz 30 dapatnya sanad 30 juz itu tidak ada. Siapa yang mengamalkan itu? Itu siapa? Dan itu sekarang lagi viral dan kami sendiri juga pernah ada santri yang mengaku seperti itu. Saya punya sanad 30 juz qiraat asyara, ternyata anak suruh baca juz 2 tidak tahu cara bacanya. Karena ternyata kami hanya disuruh baca juz 30. Tidak seperti itu. Sanad itu tidak jual beli. Sanad itu tidak memudah-mudahkan. Sanad itu bukti nyata bahwa seorang itu memiliki keilmuan. Maka kalau antum memang tidak memiliki keilmuan bacaan yang baik, teorinya tidak bagus, ya, hurufnya mesti tukar-tukar, tidak masalah dapat ijazah qiraah. Malah akan menyadarkan diri kita untuk terus belajar, belajar dan belajar untuk mendapatkan titel sebagai ahlul Quran, ahlullah khossahu, ya, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak perbaiki dulu nih mentalitasnya. Karena sudah terjadi beberapa orang yang ketika sudah talaki tidak dapat sanad dan lain sebagainya, marah-marah. Saya pengen ini, padahal bacaannya sangat jauh. Oke, yang kedua nanti yang sudah bagus bacaannya, hurufnya bagus dan sebagainya, akan mendapatkan ijazah qiraah wal iqra namanya. Ya, ijazah qiraah wal iqra. Apa itu ijazah qiraah wal iqra? Ijazah yang bisa diajarkan kembali kepada santrinya. Oke, Anda sampaikan lagi ijazah yang bisa diajarkan kembali kepada para santrinya. Di Malaysia, orang-orang yang Malaysia yang masuk hari ini sudah banyak yang talaki ke kami. Ya, jadi ada salah satu lembaga di Malaysia itu yang benar-benar gurunya semuanya diajarkan atau disuruh ikut ke kami, bimbingan ke kami. Yang hari ini alhamdulillah ada lagi 5 orang yang talaki. Kemarin juga ada dari Thailand, ya punya pondok pesantren juga di sana, itu juga istrinya dan lain sebagainya. Jadi insya Allah lembaga kami sudah terakreditasi dari sisi Kemenkumham, lalu masuk ke NIB-nya, lalu masuk ke daripada idaroh-idaroh yang ada di Mesir, yang insya Allah akan naik sebentar lagi, insya Allah akan menjadi apa? Akan menjadi takhusus dan mat ali insya Allah dengan ijazah yang terakreditasi. Jadi ya untuk hal-hal yang lainnya ini sudah kami jelaskan. Sampai sini ada pertanyaan silakan.
Apa Ustaz? Nanya lagi Ustaz. Boleh, boleh. Kalau yang dianya hafalannya belum kamilan, ada kan saya dengar kemarin itu ya yang ada di lapangan itu kan ijazahnya itu binazor, ada yang bil ghaib gitu Ustaz. Baik. Iya. Kalau binazor dan bil ghaib yang apa perbedaannya? Apakah binazor itu dikatakan tidak sah sanadnya begitu Ustaz? Baik. Bagus sekali pertanyaannya. Ini sudah dijawab oleh Imam Ibnu Jazari. Oke. Nah, ini sudah jadi yang hafal Nazm Ibnu Jazari insya Allah mengetahui ini. Ini sudah dibahas daripada Imam Ibnu Jazari dan santri-santri daurah tajwid kami sudah tahu. Ya, salah satunya adalah pertama syarat mutlak Al-Quran itu diterima, ya Al-Quran tersebut adalah dia tidak menyalahi daripada bahasa Arab, dia tidak menyalahi daripada Rosem Usmani, ya. Dua ini aja yang Anda jelaskan. Ada tiga ya, tapi dua ini aja yang jelaskan. Ada yang bertanya, misalkan Ustadz, ini ijazah ini sebenarnya bagaimana sih? Ada yang bil goib, ada yang binazor. Misalkan Anda dapat binazor, bolehkah Anda turunkan dengan orang-orang yang bil goib? Atau misalkan Anda dapat yang bil goib, bolehkah turunkan binazor? Kedua ijazah ini sah secara fikih sanad. Seluruh ulama sepakat, ya, sah, termasuk daripada yang kemarin ada di kajiannya kelasnya Ustadz Ihsan Ufik, salah satu pemilik sanad Qiraat Syarah juga yang sekarang jadi imam di Qatar, yang sering dipakai di Kemenak ya. Kalau di YouTube Kemenak beliau selalu ada mengisi qiraat. Beliau Tahu mengundang Ustaz. Kiai Imam Syafi'i, itu salah satu orang yang peneliti yang ada di Indonesia. Ya, beliau mengundang. Ada yang bertanya sama, maka jawaban Anda dan jawaban beliau sama. Tidak mengapa, hanya saja harus jujur tertulis di sanadnya. Artinya jawabannya boleh dan keduanya sah saja. Pertanyaannya lagi ya, dengan pertanyaan ini yang selaras adalah bagaimana kalau kami punya sanad qiraah, apakah kami boleh menurunkannya dengan sanad binadzar? Secara fikihnya sah. Oke, hanya saja harus jujur. Misalkan antum berikan sanad kepada santri yang bil goib, antum tulis di situ bahwa di sini santri tersebut adalah kode qara alayya, ya kamilan, ya bil goib atau binadzar, dijelaskan di situ. Nah, itu nggak ada masalah. Itu sudah cukup. Tapi khusus Ana pribadi, Ana nggak tahu ya ada lagi teman-teman dari Indonesia, masing-masing di Indonesia yang berpendapat sama. Tapi Ana pribadi, ya kebetulan Ana dari santrinya, Ana ngaji ke Dr. Emma Subhi. Siapa beliau? Beliau ini adalah orang yang sekarang aktif di kementerian di Mesir. Doktor bidang kiroat di Inggris, doktor bidang kiroat di Al-Azhar, juara MHQ internasional, juara kiroat. Setiap tahun ke Indonesia diundang imam, doktor, ya, beliau doktor. Beliau mengatakan bahwa orang untuk mengambil sanad bil goib, maka seorang guru tersebut seharusnya memiliki sanad bil goib. Ya, ini beliau ya, ini beliau. Maka anak pribadi tidak mengapa jika antum nantinya punya santri diajarkan, misalkan ada yang setoran hafalan, antum ajarkan atau diberikan sanad. Yang penting jujur dituliskan bahwa santri ini selesai sama saya dengan kiroat atau binadur atau bil goib. Tidak apa-apa. Kalau saya pribadi ya 15 tahun saya mondok, kuliah dan lain sebagainya, saya pribadi mendapatkan kedua sanad itu. Karena saya pribadi keluar daripada perbedaan pendapat itu. Di mana saya mendapatkan ijazah bil goib ya dengan sabaah melalui jalurnya Syekh melalui Kerapia yang ada di Yogyakarta. Lalu ijazah daripada kiroatnya Anda dapatkan daripada masing-masing Timur Tengah, baik dari Syam, ya Syekh Yunus Gulban, ataupun daripada Syekh Ibrahim Ad-Dusuki daripada Syekh Mesir. Jadi ijazah kami ada tiga. Ya, jadi dari sisi bil goibnya ada, dari sisi binaldornya juga ada. Ini bentuk hati-hatian kami saja. Tapi tidak mengapa jika para peserta di sini memberikan sanad bil goib, tidak ada masalah karena pada faktanya diperbolehkan. Seperti itu, Ustazah Faza tadi yang nanya.
Nah, Ustaz, Fahim Nasab. Sudah jelas atau masih kurang? Berarti lintas itu bisa Ustaz. Misalnya kita sanatnya bin Nazar, tapi kamilan dan dikasih guru amanah untuk jenis kata sanatnya tujis untuk mengijazahkan Boleh. kembali. Berarti boleh Ustaz kalau ada seorang hafizul Quran ingin bertalaki sama Boleh, saya boleh. misalnya. Boleh. Saya jazakumullah khair Yang Ustaz. penting syaratnya ini ya saja ya. Ijazahnya itu kira wali kro. Naam, tujis Ustaz. Ya, kalau ijazahnya kira ya nggak boleh. Ya, yang penting Naam. belum jelaskan tadi. Jadi yang penting ijazahnya adalah kira wali kro. Tamam ya, kita cukupkan sampai di sini. Yang ininya, oke, Anda jelaskan lagi sedikit. Ustadz, kalau saya belum ada ijazah, apakah saya boleh mengajar? Boleh. Dengan catatan apa? Dengan catatan antum belajar dengan orang yang bersanad. Artinya ilmu yang diajarkan kepada santri adalah ilmu yang antum dapatkan daripada orang yang bersanad. Walaupun antum belum diizinkan untuk menurunkan sanad. Nah, ini bahaya juga ini. Ya, ini berbahaya. Apa aja metode-metode sanad? Yang pertama ada yang namanya sama. Seorang guru membacakan kepada murid, jadi murid yang mendengar. Seperti Rasulullah SAW membacakan kepada para sahabat. Sahabat mendengar dan sambil menulis. Arad wal qiraah. Arad ini apa? Di mana kita sebagai murid membacakan kepada guru. Ini juga dilakukan pada sahabat. Misalkan Ibnu bin Mas'ud ya pada saat itu atau Zaid bin Sabit juga ya, kuntu aktubul wahya inda Rasulullah SAW katanya. Saya ketika menulis wahyu pada Rasulullah SAW, ya ketika beliau sudah selesai, maka saya disuruh baca kepada Rasulullah. Bahkan fa'aqomah bahasanya di situ di hadisnya. Jadi asar ya bukan hadis. Di asarnya itu fa'aqomah. Jadi ketika sahabat itu sudah menulis, sudah menghafal, selanjutnya apa? Fa'aqomah. Rasulullah mereka membacakan yang ditulis. Lalu Rasulullah membenarkan atau menyalahkan. Setelah itu tsumma akhruju ilan nas. Ya, baru mengatakan lalu saya mensiarkannya kepada masyarakat luar. Jadi artinya dua metode ini digunakan di masa Rasulullah. Kalau di masa kita bagaimana? Cukup yang ini aja. Art namanya ya di mana antum membaca pada guru. Ya nanti sesekali antum akan sama, tapi tidak sama yang kayak Rasulullah kan. Sama artinya di sini kan kita nggak tahu apa-apa lalu didengarkan. Kalau ini kan kita sudah tahu bacaannya, hanya saja mungkin ada praktek-prakteknya. Apalagi nanti yang kolon itu ada beberapa wajah yang lumayan sangat banyak wajahnya ya. Nah itu nanti akan ada praktek-prakteknya. Nah, seperti itu juga, sahabat syubah juga sama. Ya, jadi dua cara di atas merupakan thariqatut tahammul wal ada. Oke, nanti kita pakai metode ini ya. Anda nggak jelaskan lagi, langsung saja ke oke. Macam-macam ijazah. Nah, ini Anda jelaskan sedikit. Jadi ada ijazah yang ini menjadi perbincangan yang sangat hangat di Indonesia. Namanya pemberi ijazah secara ikhtibar atau ujian. Jadi seorang itu nggak perlu baca Quran 30 juz. Cukup dia ikhtibar saja, diuji aja. Misalkan Ustazah Khairia baca juz 30 halaman sekian dibaca. Nah, gitu. Jadi hanya ikhtibar saja. Yang kedua ada bibadil Quran. Ini yang tadi Anda perbincangkan ya di awal. Jadi bacanya juz 30 dapat sana 30 juz. Namanya bibadil Quran, hanya sebagian Al-Quran. Yang ketiga ijazah. Ini lebih dalam lagi. Seorang guru langsung berikan ijazah tanpa perlu membaca, tanpa perlu apapun. Oke. Anda jelaskan satu-satu. Ikhtibar. Ini ya, ini diperbolehkan ketika apa ikhtibar diperbolehkan? Ketika antum sudah punya sanad. Misalkan di sini ada Ustadz Arif. Ustadz Arif punya sanad 30 juz. Ada syekh datang dari mana atau punya guru dari mana yang tinggal di rumah beliau atau di sekitar beliau. Sampaikan aja, Afwan Ustaz, Anda sudah punya sanad. Apakah boleh Anda ikhtibar ke antum untuk mendapatkan sanad antum? Nah, itu boleh dengan catatan sudah punya sanad sebelumnya. Sudah punya sanad ijazah qiraah wal iqra. Sama seperti ini juga di Ba'dil Quran. Antum misalkan baca Al-Fatihah, antum baca Al-Fatihah, dapat sanadnya 30 juz. Nah, ini pernah dipraktekkan oleh di masanya Imam Ibnu Jazari. Ya. Ini pernah dipraktekkan daripada masa-masa Imam Ibnu Jazari. Beliau memberikan sanad yang sama, yaitu hanya membaca Al-Fatihah, lalu diberikan sanad 30 juz. Tapi dengan catatan, ya orang yang mengambil sanad itu sudah punya sanad sebelumnya. Jadi istilah di Jawa itu namanya tabarukan.
Nah, untuk ijazah ini ya Anda belum temukan ada satu masyayikh yang memberikan ijazah tanpa memberi. Kenapa? Ada namanya Syekh Hamdan. Ya, Syekh Hamdan. Nah, Syekh Hamdan ini adalah seorang syekh, ya, adalah seorang masyayikh atau seorang syekh yang masya Allah sekali keilmuannya. Jadi ketika Al-Azhar belum memiliki pendidikan khusus atau takhusus hafalan dan takhusus qiraat, beliau sudah mengajar. Jadi satu Al-Azhar itu sudah tahulah siapa sih sebenarnya Syekh Hamdan ini. Keilmuannya ada. Beliau adalah murid daripada Syekh Al-Zaini, ya Janaini. Sama dengan Syekh Zayat. Jadi ada Syekh Zayat dan Syekh Hamdan namanya, dua orang sekarang yang sangat-sangat ulama-ulama Madinah rata-rata ke Syekh Zayat. Nah, mereka satu guru, Syekh Zayat dan Syekh Hamdan. Suatu saat Al-Azhar membuka lembaga sendiri, seperti membuka pondok pesantren takhusus gitu. Syekh guru yang tadi sudah mengajar biasanya itu, Syekh Hamdan itu melamar untuk menjadi guru di kegiatan takhusus itu. Ditolak oleh Al-Azhar. Kenapa ditolak? Bukan karena keilmuannya, tapi tidak memiliki sanad tertulis. Ya. Nah, pada saat itu beliau mengadu kepada temannya, itu Syekh Zayat. Syekh Zayat, saya ditolak oleh Al-Azhar karena saya tidak memiliki ijazah tertulis. Lalu Syekh Zayat mengatakan, baik, Syekh Hamdan silakan baca Al-Quran di depan saya, akan saya berikan ijazah sanad saya kepada antum. Syekh Hamdan bertanya lagi, kenapa saya harus membaca? Kan kita berteman, satu guru. Kenapa nggak langsung diberikan aja? Atau metode ijazah seperti ini, langsung diberikan aja. Maka saya tidak mau. Bacakan. Nah, bayangkan ya, sekelas masyayikh yang keilmuannya sudah terpercaya, sudah pasti aja, masih seperti itu. Gitu loh. Benar-benar membaca, apalagi kita. Ini anak jelaskan seperti ini biar apa? Biar antum semangat untuk mendapatkan ijazah dan belajarnya benar. Ya, tidak main-main. Ya, benar dan tidak main-main. Harus serius. Ya. Nah, jadi tadi syaratnya apa? Nih, dengan syarat penerima ijazah telah menerima ijazah sebelumnya dengan syarat talaki. Ya, baik. Selanjutnya, Sanad Ali. Ini terakhir ya, habis nanti Anda jawab pertanyaan-pertanyaannya. Sanad Ali sudah 1 jam juga. Sanad Ali apakah perlu? Kalau awal belajar, Sanad Ali itu tidak terlalu penting. Ya, Sanad Ali tidak terlalu penting. Kenapa? Karena sekarang banyak orang-orang yang mengejar Sanad Ali, tapi keilmuannya tidak semungkin pada sanadnya, tidak berbanding lurus. Misalkan banyak masyayikh-masyayikh di Timur Tengah. Bahkan guru kami juga ada salah satunya yang sanadnya ke 35. Ya, ngajar di Nabawi. Sanadnya ke 30-30-an. Di Indonesia banyak yang 28, 29 dan lain sebagainya. Baru lulus kuliah sudah dapat sanad 29 atau 28. Masing-masing yang sudah ngajar di Nabawi 30-an ke atas. Apakah penting sanad Ali untuk di awal Anda sampaikan di garis bawah di bawah tidak terlalu penting. Tapi cari guru yang bersanad dan keilmuannya mungkin. Ya, keilmuannya itkon, bisa menjelaskan bacaan yang bagus, tidak hanya menjelaskan juga mempraktekkan dengan bagus. Ya, hati-hati sekarang di Indonesia kan banyak sekarang nih. Hati-hati. Ya, hati-hati. Tapi kalau antum ya, kalau antum ingin nanti setelah belajar mendapatkan sanad lebih tinggi lagi, silahkan tabarukan namanya, menaikkan ijazah sanad tidak masalah. Tapi syarat utama ketika awal antum belajar harus memiliki guru yang sanadnya terbukti dan itkon ilmunya, itkon bacaannya. Selanjutnya silakan kalau mau menaikkan sanad ali silakan. Ini kenapa kami jelaskan demikian? Karena banyak orang-orang yang sudah ngambil sanad subah, ketika talaki lagi di sini, kami tanya-tanya nggak tahu. Bahkan ada yang sudah juara nasional dari Riau kalau anak kurang nggak salah. Ya, talaki, ya. Tetapi tadi disuruh baca apa itu ismam atau ikhtilas apa bagaimana cara bacanya nggak tahu. Terus untuk apa banyak-banyak sanatnya kalau 2 sanat saja bingung mengamalkannya. Ya, jadi hati-hati. Nah, selanjutnya setelah dapat sanad Ali bisa tabarukan ke guru yang lain. Sampaikan saya sudah punya sanad hafes. Biasanya kan masih banyak tuh datang dari
Ramadan, atau banyak juga pondok-pondok pesantren. Ada Dokter Ali di Jakarta, antum bisa datang, itu salah satu sanad tertinggi juga yang di Indonesia itu beliau. Syekh itu. Itu ilmunya Masya Allah. Bisa antum tabarukan ke beliau. Nah itu nggak apa-apa tabarukan dan lain sebagainya. Syukur-syukur dapat sanad Ali dan gurunya Itqon Mutkin. Nah itu alhamdulillah. Ya, tapi yang pertama harus antum jadikan patokan dia benar-benar bacaannya Itqon, mungkin gurunya. Jangan dikit-dikit sanad Ali. Sanad Ali, tapi ketika sudah selesai talakinya nggak benar. Ke 28 baca 3 juz 30 dapat pesan 30 juz kiro asyara. Terus nanti mau diajarkan ke santrinya bagaimana? Apa yang mau diajarkan ke santrinya? Apalagi kalau baca waras, itu banyak banget cara bacanya waras. Ibdal-ibdalnya lah, Al sukunnya sesuai dengan daripada nakal dan ibdalnya, tidak ada alif lamnya. Ah, itu rohnya rotartik, al akhirah, ala akhirah, bukan roh dan lain sebagainya. Terus kalau itu nggak dipraktekkan, cuma baca 30 aja, itu terus siapa yang menjaga Al-Quran ini? Nah itu ya sedikit aja. Itu aja yang Ana sampaikan terkait tentang sanad. Insya Allah berkah ya. Ini Ana sedikit agak jelaskan biar paham seluruhnya. Baik, ini ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya nanti dulu ya. Anda jawab dulu. Afwan, Ustaz, kami pernah mendengarkan kalau mengambil sanad qiraah bil munawwah kurang diakui oleh ahli qiraah. Nah, sebagian kecil saja. Mau dijelaskan Ustaz terkait pengambilan sanad bil munawwah dengan bil kamilan untuk menguatkan kami benar. Ya, tapi bukan tidak diakui. Ya, diakui. Ya, bukan tidak diakui sanadnya. Oke, sanad bil munawwah atau sanad baca bersama-sama itu diakui. Tidak ada masalah. Tapi memang asalnya kamilan. Makanya Anda selalu tanya kalau ada yang daftar. Antum ini pimpinan pondok, mau ijazahkan lagi, atau pengen belajar, mendengarkan saja, atau pengen mendalami saja, atau peneliti, dosen, dan lain sebagainya. Nah, tanya dari awal. Misalkan dia bilang, saya punya pondok pesantren, saya punya pengajian. Maka Anda akan sarankan ikutnya kamilan. Kenapa kamilan? Karena nanti santri-santri juga akan mendapatkan ada yang kamilan. Tapi kalau mengambilnya dari awal munawabah, ya munawabah, kan kurang etis. Masa santrinya baca 30 juz dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, antum bacanya setengah-setengah. Tapi tetap tidak ada masalah. Anda sampaikan tidak ada masalah, tetap ada yang mengakui dan masing-masing juga ada yang mengakui. Jadi tahapannya tidak sampai haram, tidak sampai tertolak atau mardud, tetap keterima, tidak ada masalah. Tapi Ahsan kalau punya pondok pesantren apalagi ngambilnya kamilan. Ya, ini Anda sampaikan dari awal. Seperti itu saja Nur Hikmah. Ada lagi? Kapan kita mulai talakinya? Iya, tadi belum Anda jelaskan ya, baik. Untuk talaki insya Allah kita awali ini hari Selasa, insya Allah di hari Kamis. Besok akan kami share antum di jam berapa kan sudah ngelis semuanya ya. Akan kami share di jam berapa, lalu link-linknya akan kami share. Lalu masuknya hari-harinya akan kami share. Ya, waktunya dan lain sebagainya. Ya, insya Allah nanti akan dibimbing oleh gurunya masing-masing ya. Nanti akan kami berikan kepada gurunya masing-masing. Seperti itu. Besok akan pembagian daripada kelasnya teman-temannya siapa saja. Atau misalkan malam ini ada yang pengen Ustaz, saya sepertinya kamilan saja. Kita hanya menerima dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ya, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi silakan. Telepon Ustaz. Ini mau nanya yang kamilan tadi, SPP-nya berapa Ustaz? Aduh, jangan di sini saja nanti. Iya, maksud saya mau kamilan insya Allah. Ya, di apa namanya? Karena kemarin ada ya, beliau itu sudah sering pengajian, terus punya buku-buku juga. Misalkan antum penulis, ya asalnya kamilan. Ya, ini Anda sampaikan dari awal saja. Itu. Karena kamilan ya tingkatannya pasti di atas daripada munawabah. Tapi misalkan munawabah bagaimana Ustaz? Ya tidak ada masalah. Ya silakan saja. Gitu loh. Tapi kalau misalkan antum prospek, misalkan saat ini saya Ustaz sebagai koordinator di pondok pesantren, sebagai ya antum jangan munawabah.
ya kehamilan gitu. Itu ya kira-kira. Barakallahu fikum. Nanti langsung japri aja Ummu Faza ke adminnya ya. Karena saat ini yang kehamilan itu sebenarnya sudah full untuk batch lalu ada 2 orang juga. Ini sudah selesai malam ini atau besok pagi ya kalau anak lupa. Nah, ini salah satunya di sini ada temannya Ustazah Al-Nafia, namanya Ustazah Asmi. Ya, beliau juga ikut ada pesantren online kami. Beliau ikut juga. Beliau insya Allah besok selesai kehamilan. Temannya Ustazah Khairul Bariyah dan Ustazah Nur Hikmah juga. Ustazah Asmi. Ya, beliau ngambil kehamilan. Jadi beliau ngambil kehamilan, beliau ngambil munawabah ya karena beliau ya tadi koordinator dan pimpinan pondok pesantren dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang lainnya ada lagi, ada syarat khusus untuk yang kehamilan usaha, tidak ada syarat khusus, tidak ada syarat khusus ya. Yang penting punya giro yang kuat karena nanti bisa jadi satu hari itu bisa 2 pertemuan sampai 3 pertemuan. Kalau waktunya kan kondisional ya. Jadi kalau kehamilan itu kan kondisional waktunya, kapan saja bisa ya, kapan saja bisa. Jadi kadang-kadang bisa 2 atau 3 kali pertemuan satu hari. Jadi kemungkinan selesainya lebih cepat, insya Allah. Silakan ada lagi. Subuh di Malaysia jam 18 pagi. Boleh minta izin untuk sholat semasa kelas? Boleh. Nanti izin saja, nggak apa-apa. Nanti bisa disampaikan ke ustazahnya. Ustazah saya izin sebentar ya, gitu. Sholat ya, gitu. Nggak apa-apa. Insya Allah. Begitu saja ya. Afwan Ustaz, tadi terkait waktu Kalau ber- ya, kalau menawabah ini waktu setiap hari, Ustaz. Nanti kami share besok kami share waktunya. Ya, insya Allah kemungkinan tidak setiap hari. karena kami mendaftarnya kemarin malam, yang pagi itu kurang. Ya, nanti yang bisa antara malam dan pagi yang hapus yuk banyak. Terbagi menjadi 2. 6 Nur Hikmah ya. Baik ya, terakhir ya waktunya nanti besok kami share ya. Terakhir ini Ana maaf ya bukan maksud apa namanya promosi dan lain sebagainya. Jadi kami jelaskan ini biar ya barangkali ada yang berminat. Oke, barangkali ada yang berminat. Sebentar, Ana ingin share sesuatu, habis itu kita tutup. Oke, oke. Kadang kenapa Nasar ini? Karena ternyata banyak yang butuh, gitu ya. Insya Allah ini banyak kami revisi ya. Ini banyak yang butuh, jadi kami share sedikit. Oke. Ya, jadi kami punya yang namanya pesantren online bersanad. Ya, insya Allah ya pekan ini hari Jumat atau hari Kamis akan launching. Apakah layarnya terlihat asatidah atau asatid? Nah, Ustaz Belum, terlihat. Ustaz. Di sini ada juga yang ikut ya. Ada beberapa yang ikut di sini. Ya, ada beberapa yang ikut. Masya Allah ya, ikutnya banyak kelas. Jadi Anda jelaskan aja, barangkali antum punya santri yang pengen di upgrade keilmuannya atau musrifah yang pengen di upgrade keilmuannya ini sangat cocok. Ya, kenapa? Sangat cocok Anda sampaikan. Pertama pembelajarannya daring ya dan fleksibel. Jadi nanti masuknya ada di waktu tertentu dan ada rekaman yang bisa diulang-ulang. Lalu bimbingan dari syekh dan ahli yang ada di Indonesia dan di Timur Tengah, sanad Al-Quran dan keilmuan Islam. Oke. Tentang pesantren ini ya adalah lembaga pesantren online pertama di Indonesia yang membantu mempelajari Al-Quran. Tidak hanya membantu tapi berizin operasional Kemenkumham, NIB-nya ada, ya, SK-nya ada, yang nanti insya Allah setelah pekan ini akan kami langsung masukkan ke Kemenak dan lain sebagainya. Jadi semuanya ada. Antum yang pengen lihat sertifikat-sertifikat yang izinnya bisa japri admin. Ya, jadi tidak hanya lembaga online, tapi semuanya sudah lengkap. Jadi idaroh dari Mesir kami dapat, idaroh dari Indonesia kami dapat. Ya. Mewujudkan insan Qurani melalui program kaderisasi ulama Al-Quran. Nama lembaga ini adalah program kaderisasi ulama Al-Quran. Pesantren online terpercaya, sertifikat sanad resmi, oke. Ya.
Sebentar, kami langsung aja tes kami guru-gurunya. Oke, ini salah satu yang ikut yang pernah ngaji ke kami juga, namanya Profesor Dr. Saparudin Siregar. Yang orang Medan harusnya tahu. Karena siapa? Karena beliau guru besar UINSU Bendahara MUI. Ini pernah ngaji ke kami. Ini antum harusnya juga tahu, Ahmad Komarudin, Ustadz ini adalah trainer Quran Cordoba. Beliau ini juga pernah ikut ke kami. Followersnya banyak. Quran Cordoba kan harusnya tahu ya, karena viral. Nah, ini beliau di Yogyakarta, siapa orang Yogyakarta? Ini pimpinan Ketua Lajnah Dewan Dakwah, ini pimpinannya. Ya, ini juga pernah ikut ke kami. Ada namanya Ustaz Rizky Muhammad Setiadi, ini sampai kira Asyarah. Yang saat ini santrinya Ustaz Edi Dayat. Yang saat ini jadi influencer tajwid di TikTok ya, sampai 10.000 pengikut setiap hari live ngaji ke kami. Nah, sebenarnya banyak ya, tapi hanya sedikit yang kami share. Oke. Ini special diskon ya, pendaftarannya 150.000. Kita ke programnya aja. Ini kami hanya barangkali ada yang berminat dan terbantu ya dengan adanya ini. Oke ya. Nah, berapa lama Ustadz waktunya? 2,5 tahun. Artinya di sini kenapa 2,5 tahun? Karena kami rileks belajarnya. Ya. Enggak apa ya, seenggak lulus ujian, insya Allah tetap kami akan bantu lulus lah. Gitu kira-kira. Nanti kan ada ujiannya, tetap akan kami bantu lulus. Nanti akan kami sampaikan. Kurikulumnya lengkap. Semester 1, Tajwid Al-Musawwar, Usul, Hafz dan Syu'bah, Bahasa Arab 1, Sejarah Penulisan Al-Quran. Sejarah Al-Quran juga akan diajarkan. Pengambilan sanad Hafz Al-Fatihah. Semester 2, Tufatul Atfal, Jurumiyah, Bahasa Arab, Usul Waras dan Qolun. Setoran 30 juz, Sejarah. Ini semester 3-nya lengkap semuanya. Ini bersanad ya. Ini lengkap semuanya, usul-usul qiraat sampai nanti qiraat asyara selesai di semester 6. Semester 7-nya seorang qiraat asyara ya. Nah, nanti di sini juga ada apa? Ada namanya tazkiyah yang antum dapatkan. Salah satunya tazkiyah dari apa? Dari masyayikh Timur Tengah, dari Indonesia di Daro. Bahwasanya antum layak untuk mengajar. Dapat gelar apa? CMQ, Sertifikat Master Qiraat. Ya, dapat gelar Sertifikat Master Qiraat. Ya, jadi antum pengen buat pondok sendiri, dapat bisa ke beasiswa ke luar negeri, insya Allah di sini tempatnya. Jadi kita belajarnya santai dan lain sebagainya. Antum juga apalagi sibuk dengan mengajar dan sebagainya, tidak terburu-buru. Sampai nanti antum di sini akan di semester 7 nanti akan ada antum di sini akan kami bantu untuk menerjemahkan kitab Arab ke Indonesia dan akan kita terbitkan. Jadi nanti antum lulus dari sini juga akan menerbitkan kitab. Ini tidak tertulis ya. Ada nanti akan menerbitkan kitab. Seperti itu. Ya, siapa yang cocok di sini? Pemula, ikhwan akhwat. Untuk Anda yang ingin mahir dari nol. Pengajar Al-Quran. Untuk Anda yang ingin memperkuat kompetensi pemperoleh sertifikat sanad, da'i, calon hafidh dan hafidhoh. Ya, ini salah satu sudah ada yang selesai dengan qiraat apa? Qiraat ini Ustadz Muhammad Ilham. Karena lupa pula asalnya dari mana beliau. Baru lulus kemarin. Ya. Ini Ustadz Muhammad Ilham. Dapat sanad langsung dari Mesir, sanadnya langsung dikirim ke Indonesia. Oke. Hafal 30 juz dan qiraat asyarah. Fleksibel, cocok. Nah, ini detail biayanya. Pendaftarannya insya Allah per bulan ini aja sama ya 150.000. Syariah bulanannya hanya 300.000 per bulan. Uang kita PDF itu hanya 100.000 sampai selesai. Ada garansi juga misalkan antum sampai 7 semester nggak bisa, Ustaz. Jika selesai program Anda tidak mahir, maka seluruh uangnya akan kami kembalikan. Ini tertulis di sini ya. Ini sudah terdaftar di mana? Di pintarngaji.io namanya. Artinya tidak mungkin ada kebohongan dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau misalkan mau daftar nanti bisa ketika launching di hari Jumat ya, antum bisa langsung mendapatkan sanad. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Ya. Nah, terima kasih sudah masuk ke room ini ya. Semoga Allah mudahkan keseluruhannya. Tadi yang ingin tiba-tiba ingin berubah dari munawabah ke kamilan, silakan langsung japri admin. Ya, semoga hadirnya kita hari ini membawa keberkahan. Afwan ya, Ana sudah preteli atau Ana sudah bongkar habis-habisan terkait tentang sanad. Itu ada di YouTube. Nanti Ana share di grup masing-masing tentang penjelasan tentang sanad, biar nggak bingung. Jadi antum juga hati-hati
Ya, misalkan antum sama saya, udah Ustaz Ajis ngaji sama saya juz 30, anak kasih sanad 30 juz. Ya, antum berdosa, saya berdosa. Kenapa demikian? Bayangkan ya, Al-Quran itu diturunkan untuk dijaga. Lalu kalau antum cuma talaki juz 30 aja, 29 juznya itu gimana? Gitu loh. Jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, oh seperti ini mengerikan juga ya. Kalau kita punya sanad, ternyata kita nggak benar-benar, gitu loh. Jadi ada rasa pengen kita serius. Bukan, oh keren nih saya punya sanad, saya mau harus nggak seperti itu. Ya, jadi harus benar-benar memiliki pemahaman yang bagus. Ya. Terakhir, ada pertanyaan lagi atau Anda tutup? Kebetulan suara saya sudah habis juga. Ustaz mau nanya kan? Boleh, boleh soal Yudi. Yang tadi itu untuk setorannya itu BK Milan atau Munawabah Ustaz? Yang program Pesantren, pesantren tadi. Terima kasih. Munawabah, Ustaz. Munawabah, Oke Ustaz. Munawabah. Tapi nanti selesai dari kami akan kami proyeksikan setoran kepada masing-masing kami secara kamal insya Allah. Apa bil kamil dengan 30 juz. Ya. Atau yang mau kira asyara aja juga ada. Tapi itu yang pesantren insya Allah eh, membantu lah ya untuk antum yang benar-benar sekarang sibuk tapi pengen mendalami Al-Quran. Tapi insya Allah, alhamdulillah ya 1 jam setengah. Kemarin juga sama Ana jelaskan tentang sanad dari awal sampai akhir itu sama juga 1 jam setengah. Itu bisa antum tonton di YouTube kami. Nanti akan kami share tentang sanad. Jadi nggak salah ya santus seperti apa sih sanad itu, bagaimana penjelasan dan lain sebagainya sampai selesai itu penting sekali. Insya Allah barang-barang kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana undur diri. Kita ketemu lagi nanti insya Allah di wisuda ya. Insya Allah di wisuda Amin. ketemu lagi. Semoga. Oh iya, aduh, qadarullah, qadarullah. Afwan, mohon jangan keluar sebentar. Ya, kami sampaikan selamat berjuang untuk mendapatkan ijazah sanad qiraah wal iqra. Ya, mendapatkan sanad ijazah qiraah wal iqra. Ya, di sini ada nama santri lintas internasional. Ada Ustaz Muhammad Amirul Firdaus asal Malaysia, Ustazah Naziha asal Malaysia, Ustaz Muhammad Fauzi asal Malaysia, Ustaz Azwan Kamarudin asal Malaysia, Ustazah Nur Hidayah asal Malaysia. Ahlan wa sahlan ya dengan kami. Insya Allah sudah banyak dari Malaysia yang ikut dan dari negeri-negeri juga pernah dari Australia juga pernah gitu ya. Insya Allah ahlan wa sahlan semoga memudahkan. Selanjutnya ada Ustazah Al-Nafiyah dari Jakarta, Ustazah Kalista Salsabila dari Semarang, Ustazah Khairul Bariyah dari Riau, dari Ustadz Muhammad Akmal dari Palembang, Ustadz Supardi dari Jambi, Ustadz Supriyatin dari Bekasi, ada Ustazah Sohifia dari Madura, Ustazah Hajar dari Blitar, Ustazah Nur Hikmah dari Sengkang, Ustadz Ihya dari Karawang, Ustadz Iwan dari Bandung, Ustadz Kusnadi dari Jakarta, Ustazah Nur Hasanah dari Pontianak, Ustadz Marsuki dari Muara Badak ya. Ustadz Puput Wahyudi asal Sidoarjo, Ustazah Nihayatul Isti'anah dari Aceh, Ustazah Koni Atur Rahman asal Madura, Ustazah Ummu Fazza dari Palembang, Ustadz Ahmad Fauzi dari Jakarta. Ada lagi satu lagi tadi baru masuk. Beliau imam baru masuk tadi beliau. Salah satu imam juga dari Kemenak ya. Oh, tipe ya internasional. Internasional. Naam Ustaz Afwan ya, kurang N di sini ya. Ini sepertinya ngantuk yang edit. Baik, barakallahu fikum ya. Kita bareng-bareng berdoa mohon izin pada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan ya, agar insya Allah selalu dari sini kita benar-benar menjadi ahlul Quran. Ya, kita benar-benar menjadi seorang hamba yang Allah idam-idamkan sebagai keluarganya. Insya Allah semuanya mendapat jaza qiraah wal iqra.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.